Haleluya, selamat pagi buat teman-teman yang ada di Lapas Bola Kapal, Bekasi. Kembali lagi bersama dengan kami, tim Isak Prison Ministry atau IPM. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di Lapas Bola Kapal dan kami bisa mengisi jadwal pada hari Rabu. Dan puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini walaupun hanya lewat virtual, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan teman-teman warga binaan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, juga diberikan kemauan untuk tetap datang pada jam-jam pembinaan mental dan rohani. Puji Tuhan, kita akan membuka ibadah atau kebaktian siang hari ini lewat doa pembuka, dan saya serahkan waktu dan tempat. Halo. 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 Selamat siang untuk warga Kalapas Bola Kapal. Kita senang bisa bertemu lagi pada siang hari ini, dan saya percaya ketika kita ada bersama-sama dalam satu ibadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Dan biarlah kita akan memulai ibadah ini dengan satu doa. Kita tundukkan kepala dan tutup mata, biar hati kita hanya kepada-Mu di surga. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali dengan tubuh yang sehat. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di Lapas Bola Kapal ini. Tuhan, kami sangat yakin yang hadir, yang ada bersama-sama sedang menikmati ibadah bersama ini. Tuhan, Kau memberikan tubuh mereka juga yang sehat. Kau jauhkan dari segala pencobaan apapun kelemahan tubuhnya. Tuhan, Kau beri kekuatan yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena siang hari ini kami boleh beribadah bersama, dan kami naikkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memimpin ibadah ini. Mari Tuhan sertai kami semua, urapi kami semua Tuhan, dan juga semua warga Kalapas yang saat ini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan buka ibadah ini. Haleluya, sama-sama kita yang percaya dan sama-sama kita yang siap menyambut berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ayo sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Shalom, saudara-saudara terkasih, apa kabar? Saya yakin dan percaya pengurapan Tuhan ada di antara saudara dan di antara kami juga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena
dan kami hanya karena kasih Tuhan ya. Kita angkat satu pujian lagi. Segala perkara kuserahkan kepada Tuhan. Jangan pernah segala masalah Anda tahan sendiri. Harus Anda serahkan kepada Tuhan, karena di sana nanti ada satu mujizat penyelesaian perkara Anda dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Kita angkat dari pertama. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala
merendahkan kita kalau Bapa berpihak kepada kita. Amin. Mari kita angkat pujian sekali lagi, kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Walau bumi akan berlalu, bergoncang sekalipun, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan saudara. Akan berlalu, walau bulan tak bercahaya lagi, matahari akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Atas sekali lagi. Walau bumi akan berlalu, walau bulan tak bercahaya lagi, matahari akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta. Sekali lagi, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku ya. Tuhan Yesus baik, mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Ya, semangat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bagaimana saudara-saudara sekalian, masih semangat? Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksiannya. Mungkin kesaksian ini silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kesaksian ini saya duduk aja ya. Kesaksian ini adalah kesaksian yang benar-benar terjadi dalam keluarga saya di bulan Februari, di mana Tuhan proses keluarga kami lebih dahsyat lagi. Tetapi di balik pemrosesan itu ada reward yang diberikan Tuhan, bonus yang diberikan Tuhan kepada keluarga kami. Waktu bulan Februari, adik saya dan ipar saya meninggal dunia. Ipar saya kena COVID ya, hanya 4 hari di rumah sakit. Lalu setelah diadakan pemakaman, anaknya, mantunya, cucunya, dan adik saya 5 orang semua kena COVID juga. Itu pukulan besar terhadap keluarga kami, termasuk saya. Di samping keluarga besar kami, ipar saya juga kena COVID juga.
mereka ada 3 orang, berarti ada 4 rumah tangga yang kena COVID, dan otomatis semua pekerjaan mereka berhenti dan tidak ada sama sekali kegiatan. Mereka keluar rumah juga tidak bisa. Dan yang tidak kena COVID saya. Jadi Tuhan proses saya bagaimana saya harus membantu mereka selama 17 hari. Saya memasak makanan dan saya kirim kepada mereka obat-obatan dan juga makanan selama 17 hari dengan air mata dan juga dengan doa. Setiap hari kami di rumah berdoa untuk mereka. Karena apa? Karena kami trauma terhadap adik saya meninggal dan ipar saya juga meninggal di bulan yang sama. Dan bagaimana Tuhan memberikan dan membimbing kami. Tapi kami tidak bersungut-sungut. Begitu juga saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita mendapat suatu masalah, jangan langsung menilai bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Tidak. Saya selama 17 hari memasak tiap hari, bangun pagi, bayangin 4 kepala keluarga harus saya kirim dengan Gojek karena kami tidak bisa ke sana. Karena tetangga di sana juga tidak memberikan kepada kami untuk masuk ke mereka, takut ketularan juga. Akhirnya kami sering berdoa setiap malam memohon Roh Kudus pimpin supaya mereka lebih cepat sembuh, supaya mereka aktif kembali bekerja. Otomatis keuangan mereka juga tidak ada sama sekali. Tapi Tuhan itu sangat baik dan benar-benar baik ya. Setelah melalui proses 17 hari mereka dinyatakan sembuh. Setelah mereka sembuh, dan apa yang Tuhan berikan bonus kepada saya, yaitu anak saya Ilham namanya, tamat dari IT. Selama ini dia setelah tamat masukin lowongan pekerjaan, tidak pernah ada satupun diterima beberapa perusahaan, apalagi zaman COVID. Tidak mungkin terjadi itu perusahaan menerima lowongan pekerjaannya, tapi dia dengan senang hati setiap hari memasukkan beberapa lowongan pekerjaan. Tuhan memberikan bonus kepada saya dan Ilham diterima bekerja di IT. Itu suatu mukjizat sama sekali, dan itu tidak pernah kita bayangkan bagaimana Tuhan memberikan bonus yang besar kepada keluarga kami. Itulah bonus yang diberikan asal kita tidak bersungut-sungut dan tetap mengandalkan Tuhan, dan terus walaupun kita menangis, Tuhan akan lihat air mata kita. Jadi saudara sekalian, saudara-saudara di sana, kami di sini, kami tetap mendoakan saudara, kami tetap semangat dan jangan putus asa, karena setiap doa-doa kita pasti didengar Tuhan, sama seperti saya. Itu saja kesaksian saya. Kita saling mendoakan. Kami juga di sini terus mendoakan saudara-saudara di sana. Terima kasih. Baiklah, kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kita akan siapkan satu lagu, yaitu Ku Siapkan Hatiku Tuhan untuk mendengar sabdamu. Haleluya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat.
siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengenal setiap hati, Allah yang mengenal setiap pengharapan. Ketika kami berharap meminta memohon hanya kepada Allah yang hidup, kami percaya Engkau Allah turun tangan atas hidup kami. Kau pedulikan hidup kami Tuhan, Kau angkat hidup kami untuk kami dapat mengenal kasih setiamu, mengenal Engkau dengan benar dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih biar puji-pujian ini keluar dari dasar hati kami, karena kami memang mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih biar korban pujian kami naik bagikan dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Urapan Allah turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kehidupan hamba, agar hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada semua teman-teman yang ada di lapas bola kapal Bekasi Tuhan. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami semua. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami duduk diam, mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, dan juga dapat menjalani kebenaran firman-Mu dan melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman yang kami terima di hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan untuk kita bisa kembali lagi merenungkan firman Tuhan, ya, karena Tuhan juga bekerja lewat kesehatan kita, saudara. Ya, kalau kita nggak sehat mental, kita nggak sehat rohani, nggak mungkin saudara bisa mendengar firman Tuhan. Nomor satu, Tuhan berikan kesehatan buat kita. Itu adalah berkat. Karena ketika kita sehat, kita akan dapat melakukan segala aktivitas kita, dan kita mendengar firman Tuhan, kita menerima di dalam hati kita yang sehat. Haleluya. Kalau hati kita sehat, udah pasti hubungan kita kepada Tuhan, juga kepada sesama, itu juga pasti sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat ini sudah ayat yang menjadi ayat kesukaan buat semua umat Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17. Ya, kita baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang ke-5, saudara baca ayat yang ke-6, ya. Oke, saya dulu ya. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terus artinya, ayat 9 ya, sorry. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan. Siang hari ini pembahasan firman Tuhan mengarah kepada bagaimana sikap hati mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Ya, untuk bisa mengetahui apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan diri sendiri, Tuhan kasih ujian. Tuhan kasih ujian sama kita. Ada masalah kecil akhirnya jadi besar. Ya.
lewat ujian ini hidup kita kelihatan mana yang mengandalkan Tuhan, mana yang mengandalkan diri sendiri, mana yang mengandalkan kekuatan sendiri. Akan kelihatan, saudara. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia jauh lebih sejahtera sekalipun dia menghadapi ujian itu. Tapi ketika orang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, hidupnya pasti gelisah. Ya, kegelisahan ini yang membuat dia akhirnya berujung kepada ada dua hal. Satu, kepada kebinasaan. Dua, datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah, hal ini yang harus kita pertegas di dalam hidup kita. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan sendiri? Ya, ada banyak hal yang kita lewati bersama, saudara. Saudara ada di dalam penjara, kami ada di luar. Ya, bukan hukumannya atau bukan undang-undangnya, bukan peraturannya yang berbeda di luar sama di dalam. Sama, saudara. Cuma kehidupan kami masih bisa melihat udara yang ada di luar. Nah, saudara-saudara, teman-teman masih ada di dalam penjara. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya bukan itu. Bukan ukurannya kita bisa lihat keluar dan hanya bisa lihat di dalam. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun yang kita lihat hanya ini saja, ya, sekalipun yang hanya kita lihat tembok, ya, sekalipun yang hanya kita lihat, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, maka yang membuat hidup kita berarti sejahtera di hadapan Tuhan itu adalah bagaimana kehidupan rohani kita. Hidup rohani yang mengandalkan Tuhan itu akan terlihat dari buah-buah, saudara. Dari buah-buah pertobatannya akan terlihat, ya. Yang pertama, bagaimana sikap hati orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Ya, mari kita buka Galatia pasal yang ke-5. Ya. Sikap hati orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Galatia pasal yang ke-5. Efesus. Efesus pasal yang ke-5. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Nah, ketika Tuhan mengarahkan kita kepada pertobatan, ya, kita sudah mentok kepada masalah yang kita hadapi nih. Kita nggak bisa hadapin lagi masalah itu, ya. Kita udah mentok nih, udah kejedot sama tembok, ya kan? Nah, ketika kita menghadapi yang demikian, yang keluar dari hati kita seharusnya adalah ucapan syukur. Karena disitulah awal kita bertobat, saudara. Haleluya. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita lagi, tapi kita mulai mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Ya, di sini dikatakan seperti ini, saudara, ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara dikasih Tuhan, memang tidak mungkin ketika kita menghadapi masalah, tapi kita menyanyi untuk Tuhan.
Gak mungkin. Tapi di sini yang Tuhan kerjakan. Di sini terjadi perubahan. Mazmur pasal yang ke-34. Ya, di sini perubahannya, saudara. Mazmur pasal 34. Mazmur 37. Ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, tanggalkanlah panas hati itu. Haleluya. Ketika Tuhan membawa kita kepada ujian, saudara dan saya harus tahu apakah ini ujian, apakah ini pencobaan. Pencobaan itu dibuat oleh karena kemauan kita sendiri. Tapi kalau ujian itu datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara harus tahu, saudara harus bisa mereka-reka, ya, harus bisa mengenal apakah ini ujian, apakah ini cobaan. Haleluya. Nah, ketika saudara dan saya menghadapi ujian, ya, bukan pencobaan yang kita cari-cari sendiri, akhirnya kita terjatuh sendiri. Tapi ini adalah ujian. Alkitab katakan apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi ujian, ya, gimana kita harus bisa terlepas dari ujian tersebut? Alkitab mengarahkan kita kepada apa? Bergembira di hadapan Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Justru di dalam hal-hal yang sepertinya kita nggak bisa kita lakukan, dalam kondisi keadaan yang stuck seperti itu, ya, kondisi keadaan yang terikat seperti itu, justru di situ mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Tinggal tergantung apakah saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, udah pasti di hati kita keluar puji-pujian, keluar penyembahan kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mulai deh kita cari teman-teman yang sepaham dengan kita. Mulai kita cari orang-orang yang sekiranya bisa menolong kita. Ya, kita katakan terkutuklah. Haleluya. Ya. Yeremia pasal 17 ayat ke-5 tadi katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, ayat yang ke-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kembali lagi saudara, di mana letak iman kita di hadapan Tuhan? Ya, sampai pada kondisi seperti ini, di mana letak iman kita di hadapan Tuhan? Haleluya. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke ya. Yang 2 Korintus ya. Bentar. 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mencatat bagaimana dia mengalami juga ujian yang sama. Ya. Seorang rasul yang luar biasa, yang sampai hari ini dampak daripada imannya, dampak daripada kasih karunia Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, sampai hari ini, sudah ribuan tahun yang lalu, ya Rasul Paulus boleh memberi diri untuk pekerjaan Tuhan setelah dia menjadi percaya. Nah, di dalam iman percayanya dia kepada Tuhan, disitulah iblis juga bekerja, saudara. Pekerjaan iblis adalah untuk menggocok setiap orang percaya. Sampai di mana imannya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kala kita menghadapi ujian gak cuma satu, mungkin bisa 10. Satu belum selesai udah timbul 2, 2 belum selesai udah timbul 10. Betul nggak? Apalagi kehidupan kita sehari-hari di rumah. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga, justru disitulah ujian yang terbesar, saudara. Dosa dimulai dari keluarga. Sebuah keluarga yang terlihat baik, terlihat manis, orang-orang di luar bisa melihat bahwa keluarga ini luar biasa baik, manis. Suaminya mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suaminya, anak-anaknya begitu mentaati orang tuanya. Tapi saudara dan saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan sebuah keluarga di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, ketika ujian yang sama juga terjadi atas saudara dan saya, maukah saudara dan saya mengandalkan Tuhan? Ketika saudara mau mengandalkan Tuhan, ketika saudara mau menyanyi untuk Tuhan, bermazmur untuk Tuhan, di dalam kondisi keadaan yang mungkin juga nggak mungkin kita bisa mengandalkan Tuhan, nggak mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan, mungkin kita nggak bisa menyembah kepada Tuhan. Dalam kondisi keadaan yang sedih, dalam kondisi keadaan yang mungkin parah, saudara, ingatlah, mujizat terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ketika hati kita bergembira karena Tuhan, justru Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, model usaha yang seperti ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Model usaha yang seperti ini tidak didapat dari yang lain. Maka untuk itu ketika saudara dan saya sudah menjadi percaya, haleluya, ketika saudara dan saya sudah menjadi percaya, maka disitulah kunci keberhasilan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimulai dari keluarga. Ketika sebuah keluarga mengandalkan Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita adalah orang-orang yang terpilih untuk bisa melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Coba kita buka Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Dapat? Oke. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Ya, ini di luar dari kemampuan kita, saudara. Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya menjadi percaya. Saudara, tadi saya singgung sedikit mengenai keluarga. Kenapa? Karena kita keluarga IPM, ya, visi kita adalah pelayanan keluarga.
Pelayanan penjara itu adalah pelayanan keluarga. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada banyak keluarga yang hancur. Saudara ada di dalam penjara, saudara mengingat istri, saudara mengingat orang tua, saudara mengingat akan anak-anak yang ada di rumah. Mungkin ada hubungan yang belum beres, belum baik, tapi juga ada hubungan yang mulai membaik. Ukurannya bukan masalah sudah baik atau belum baik. Ukurannya adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mari saudara dan saya, lihatlah Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya, saudara. Haleluya. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan gak buat, saudara? Tuhan sudah perbuat semuanya itu di kayu salib. Haleluya. Inilah kunci rahasia keberhasilan orang-orang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yesus naik di kayu salib, mati, menebus dosa dan pelanggaran kita semua, justru disitulah keberhasilan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Iman kita tertuju kepada Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia tidak mati selama-lamanya. Tapi dia mati cukup hanya 3 hari, dan hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga. Justru disitulah andalan iman kita kepada Tuhan. Ketika dia naik ke surga, dia memulihkan segala sesuatu. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-20 juga 21 juga mengatakan demikian, saudara. Ya. Ketika Yesus harus tinggal di surga, ya, maka pemulihan pasti terjadi lewat rohnya di dalam hidup kita. Kembali lagi, ajakan ini apakah saudara dan saya mau untuk kita bisa datang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu akan bisa berserah penuh kepada Tuhan. Ayat terakhir, Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11. Haleluya. Matius 11 ayat yang ke-28. Ayat yang terkenal. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang kasih Tuhan, bagian terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak semuanya Tuhan izinkan kita terbebaskan dari segala sesuatu. Ada kalanya Tuhan izinkan melekat di dalam hati kita. Itu menjadi pertanda bahwa kita harus mengingat akan Tuhan setiap saat. Haleluya. Karena kuk yang diberikan kepada Tuhan itu enak. Ya, kita katakan itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika ujian itu terjadi kepada saudara dan saya, perlihatkanlah bahwa saudara dan saya adalah umatnya Tuhan, adalah anak Tuhan, adalah hamba Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua kaum keluarga yang ada. Perlihatkanlah kepada suami, perlihatkanlah kepada istri, perlihatkanlah kepada anak-anak bahwa engkau dan saya hidup di dalam Tuhan. Gimana hidup penyelarasan hidup kita kepada firman Tuhan, itu harus terjadi setiap hari dan setiap saat, saudara. Kenapa? Karena di sini katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, ada kuk, ada beban. Ya, beban ini nggak bakalan hilang, saudara. Ini adalah salibmu dan salib saya. Mari Alkitab katakan, kalau Yesus katakan, kalau barang siapa yang mau datang kepadaku, barang siapa yang mau hidup selamat, dia harus memikul salib, juga harus apa? Harus apa? Selain memikul salib, ada yang tahu? Hah?
menyangkal diri. Haleluya. Menyangkal diri dan pikul salib. Nah, ini adalah kunci keberhasilan saudara. Saudara mungkin agak bingung ya. Kok gimana berhasil orang saya lagi melarat seperti ini, saya lagi susah seperti ini, saya lagi berbunga berat seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, itulah masalahnya saudara. Ketika kita beban berat, ketika kita menghadapi ujian yang seperti saya katakan tadi, justru disitulah kemenangan iman kita. Haleluya. Haleluya. Justru disitulah kemenangan iman kita. Justru disitulah doa kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Surat Yakobus mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saudara akan dibenarkan lewat ujian-ujian yang sedang saudara hadapi. Saudara menjadi orang benar lebih dulu saudara. Haleluya. Yang tadinya saudara mengandalkan kekuatan sendiri, tapi ketika saudara mulai memuji Tuhan di dalam hatimu, mulai bermazmur, mulai menyembah kepada Tuhan, disitulah Tuhan juga melihat bahwa saudara benar-benar mau hidup di dalam pertobatan. Nah, ketika saudara hidup di dalam pertobatan, keluar pujian di dalam hati, maka mujizat terjadi atas hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Pasti mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dan bicara tentang Matius pasal 11 ini hanya ajakan juru selamat. Ini hanya ajakan Yesus. Ya, supaya saudara benar-benar di jalur yang benar. Artinya gini, saudara enggak menghadapi ujian itu enggak merasa sendiri dan enggak di luar dari Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar Tuhan, begitu mereka menghadapi ujian, menghadapi masalah di dalam hidup mereka, ujian ya. Saya nggak ngomong soal pencobaan ya. Pencobaan dicari sendiri. Tapi bicara tentang ujian ya. Dari ujian ini saudara menghadapinya dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Disinilah kemenangan iman kita saudara. Saudara dan saya, mari kita lihat bagaimana Yesus sudah menanggung segala sesuatunya. Nah, Yesus sudah menanggung segala sesuatunya buat kita. Karena apa? Ketika dia lahir pun, dia sudah, situasi keadaannya itu sudah menakutkan. Ketika dia mati pun, situasi keadaan di sekitar di mana dia mati, itu menakutkan. Nah, kembali lagi. Maut dan ketakutan sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan ada lagi ketakutan di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ada sebuah lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat,
setiap ujian akan ada penyelesaian. Setiap tantangan di dalam hidup ini akan ada jalan keluar. Tapi ketika ujian itu kita belum berhasil melewati, Tuhan sedang mendewasakan rohani saudara dan saya. Lewat ujian itu Tuhan sedang mendewasakan rohani kita. Mungkin kita nggak bisa lagi menyanyi untuk Tuhan. Yang tadinya kita suka menyanyi untuk Tuhan, kita nggak bisa lagi menyanyi untuk Tuhan. Kita lupa lagu-lagu yang dulu kita senang untuk kita bisa memuji Tuhan, tapi sekarang kita mungkin sudah lupa. Nah, siang hari ini saudara dan saya masih ada kesempatan dan waktu. Tuhan yang berkemurahan atas hidup kita, Tuhan yang berkemurahan atas hidup saudara dan saya, masih memberikan kesempatan waktu untuk kita bisa memuji Tuhan. Modalnya cuma satu, saudara, percaya. Modalnya cuma satu, percaya. Tidak ada modal yang lain lagi, saudara. Hanya percaya saja. Haleluya. Ketika saudara mengangkat tangan sama-sama dengan kami lewat pujian yang kita arahkan, nyanyikan buat Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan kesempatan waktu siang hari ini. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap permasalahan saudara dan saya, mari angkat tangan saudara. Kami akan doakan. Ketika saudara percaya, saya percaya permasalahan saya selesai. Ketika saudara taruh di dalam hati saudara, saya percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelesaikan setiap permasalahan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menopang doa bagi teman-teman kami yang ada di lapas bola kapal Bekasi Tuhan. Belas kasihan Allah turun atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun mereka hanya bisa menonton kami Tuhan lewat channel YouTube ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tertutup dengan waktu dan keadaan. Kuasa-Mu tidak pernah tertutup dengan situasi Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera di gereja di mana mereka saat ini sedang duduk diam mendengar firman-Mu, dan mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelesaikan masalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dan sukacita, kebenaran terjadi atas kehidupan mereka semua. Ketika mereka mengangkat tangan Tuhan, turunlah Roh-Mu di dalam kehidupan mereka, menenangkan hati mereka, menenangkan jiwa mereka, untuk mereka hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, buat kami semua juga bagi pelayan-pelayan IPM juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami pada siang hari ini. Kiranya ada damai sejahtera dan sukacita di dalam lingkungan keluarga kami. Untuk kami bertumbuh mengasihi akan Engkau. Kami dapat mengasihi suami, kami dapat mengasihi istri, kami dapat mengasihi anak-anak dan orang tua. Karena Engkau menjaga lingkungan keluarga kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.
Kuasa darah Yesus menyelubungi kehidupan kami semua Tuhan pada siang hari ini. Ketika kami berdoa kepadamu, ada darah-Mu Tuhan. Engkau melihat ada darah-Mu Tuhan di kepala kami, di tangan kami Tuhan, di seluruh tubuh kami Tuhan. Maka Engkau menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan juga Kalapas ke dalam tangan-Mu Tuhan, bersama dengan jajaran yang ada sedang bertugas. Tuhan, tolong mereka Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan dalam hidup mereka semua ya Bapa. Terima kasih untuk mereka dapat mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mungkin saat ini ada persembahan di yang acara selanjutnya. Kita akan naikkan pujian lebih dulu. Setelah itu nanti akan ada doa syafaat. Setelah doa syafaat baru nanti saya akhiri dalam doa penutup. Kita akan sebuah lagu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Doa syafaat. Nanti saya akhiri dalam doa kita. Haleluya, saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami, buat setiap teman-teman kami yang di lapas Ulak Kapal Tuhan. Sampai mereka masih ada dan sampai mereka masih sehat, itu bukan karena gagah kuatnya kami, tapi karena Engkau yang berdaulat penuh atas hidup anak-anak-Mu, dan teman-teman kami boleh mengalami anugerah dan boleh disehatkan. Engkau yang Bapa mengasihi mereka, mengasihi teman-teman kami Tuhan yang ada di lapas Ulak Kapal. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya dalam proses sekolah mereka Tuhan, sekolah kehidupan, teman-teman kami boleh dikuatkan, tetap bertahan dalam Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa. Kami percaya, baik kiranya Tuhan mengurus setiap pembebasan mereka, baik proses asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat, ataupun pembebasan yang secara benar-benar bebas. Tuhan yang menolong sahabat-sahabat kami ini. Ya, teman-teman kami boleh bersabar, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan teman-teman kami dalam kesesakan mereka, dan dalam setiap masalah mereka, baik masalah rumah tangganya, baik masalah anak-anaknya, baik masalah orang tuanya, baik masalah saudaranya. Kami percaya saat teman-teman kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup teman-teman kami. Walaupun kami tahu iblis berusaha tetap mencelakai teman-teman kami, ya teman-teman kami bisa berjuang, tetap kuat dalam Tuhan, sampai pada masanya nanti Tuhan memberikan kelepasan, memberikan sukacita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya teman-teman kami, walaupun di dalam sekolah kehidupan mereka diberkati Tuhan, bisa
berusaha, berusaha yang benar Tuhan, bisa diberikan jalan keluar buat masalah ekonomi mereka juga Tuhan. Kami percaya, biarlah Tuhan teman-teman kami tetap boleh menjadi berkat buat keluarganya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kami percaya saat mereka mengadakan Tuhan, banyak mujizat akan dialami oleh sahabat-sahabat kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggal Tuhan buat sahabat-sahabat kami ini. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka. Kami percaya waktunya Tuhan adalah waktunya yang ajaib. Biarlah teman-teman kami tetap bersabar, tidak khawatir dan tidak bimbang dan ragu. Kami percaya saat sahabat-sahabat kami ini boleh memiliki iman yang tetap dalam Tuhan, kami percaya rencana Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan setiap teman-teman kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin lapas ataupun teman-teman yang melayani di lapas Bulak Kapal ini. Biarlah kuatkan dan teguhkan mereka juga Tuhan, berikan biarlah apa menjadi kebutuhan mereka Tuhan siapkan. Biarlah kami percaya lapas Bulak Kapal adalah lapas yang menjadi berkat, yang menjadi dampak, bahkan mereka mampu menginjil, menjadi berkat buat teman-teman di sekeliling mereka. Terima kasih Bapak, bila rencana Tuhan selalu indah dalam hidup teman-teman kami. Kami serahkan seluruh keluarga di lapas Bulak Kapal ini, seluruh pengerja di lapas Bulak Kapal ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kepadanya boleh berkata, amin. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah yang melimpah dari Yesus Kristus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang meneguhkan, menolong, memimpin kita mulai dari sore hari, siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia dan nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini, selesaikan ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Haleluya.